Ini adalah Sungai Mahakam. Jika kita menyusuri Sungai Mahakam ini, dan jika kita beruntung, kita mungkin saja akan melihat hewan langka yang satu ini. Yap, itu adalah pesut Mahakam. Ada sebuah cerita legenda dari Sungai Mahakam yang menceritakan dua bersaudara yang telah dicampakkan oleh sang ayah, hingga mereka berubah menjadi makhluk yang aneh. Penduduk lokal Sungai Mahakam menyebut mereka dengan sebutan pesut. Pada episode kali ini, kita akan membahas pesut Mahakam. Pesut Mahakam sekilas memang terlihat seperti lumba-lumba, namun nyatanya mereka bukanlah lumba-lumba. Yang kita ketahui, lumba-lumba adalah hewan mamalia cerdas yang hidup di laut. Namun, pesut juga tergolong mamalia yang cerdas. Tapi, apakah pesut dan lumba-lumba adalah hewan yang sama? Serta bagaimana bentuk asli dari pesut Mahakam? Dan berikut adalah pembahasan pesut Mahakam. Pesut atau yang memiliki nama ilmiah Orcella brachyrostris, mereka merupakan hewan sejenis mamalia yang mirip seperti lumba-lumba. Dan di Indonesia, mereka sekarang berstatus terancam punah. Hal itu semua terjadi karena populasi mereka sekarang pada habitatnya diperkirakan tak lebih dari 50 ekor saja, dan makin hari makin sulit untuk ditemui. Di Indonesia, pesut ini dinamakan pesut Mahakam karena mereka banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Namun di seluruh dunia, mereka dikenal dengan nama Irrawaddy dolphin. Meskipun di seluruh dunia mengenal mereka dengan nama Irrawaddy dolphin, namun nyatanya mereka bukanlah lumba-lumba. Dalam bahasa Inggris, dolphin memiliki arti lumba-lumba, sedangkan untuk pesut dalam bahasa Inggris adalah porpoise. Bagi kita yang awam tentang perbedaan pada pesut dan lumba-lumba, kita dapat membedakan mereka dari moncong dan sirip punggung. Diketahui, pesut sendiri memiliki kemiripan dengan paus beluga. Pesut Mahakam mempunyai kepala dan moncong yang berbentuk bulat, sedangkan lumba-lumba memiliki moncong yang lebih panjang. Dan kebanyakan pesut memiliki sirip punggung yang berbentuk segitiga kecil, sedangkan lumba-lumba memiliki sirip punggung yang terlihat lebih besar. Secara keseluruhan, pesut memiliki warna abu-abu dan memiliki warna putih di bagian bawah tubuhnya. Serta mereka dapat tumbuh hingga kurang lebih 2 meter dan beratnya dapat mencapai lebih dari 130 kg. Namun, spesies terpanjang yang pernah tercatat yang ada di Thailand memiliki panjang 2,75 meter. Yang kita ketahui, lumba-lumba biasanya ditemukan dalam kelompok besar. Sedangkan untuk pesut Mahakam bergerak dalam kawanan kecil, yang hanya beranggotakan 2 hingga 6 ekor pesut saja. Diketahui pesut Mahakam memiliki pandangan yang tidak begitu tajam, dan kenyataannya bahwa pesut hidup dalam air yang keruh. Tetapi pesut merupakan hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi, atau bisa disebut kemampuan yang mengeluarkan suara dan mendengarkan pantulan suara tersebut untuk menentukan posisi objek di sekitarnya. Tidak seperti mamalia air seperti lumba-lumba dan kerabat dekat lainnya yang hidup di laut. Pesut merupakan mamalia air tawar yang hidup di sungai-sungai daerah tropis. Dan diketahui pesut sendiri hanya terdapat pada 3 lokasi di dunia, yakni Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan, Sungai Mekong yang ada di Kamboja dan Laos, serta Sungai Irrawaddy yang ada di Myanmar. Dari yang kita bahas sebelumnya, pesut merupakan salah satu mamalia yang hidup di dalam air. Mereka bernapas menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Para ilmuwan mengatakan kalau pesut akan dianggap mencapai usia dewasa pada usia 7-9 tahun. Dan dilaporkan perkawinan pesut jantan dan betina akan terjadi pada bulan Desember sampai Juni. Lalu pesut memiliki masa kehamilan selama 14 bulan. Namun, pesut betina hanya dapat melahirkan 1 bayi setiap 3 tahunnya. Para ilmuwan mengatakan kalau pesut akan selalu berpindah-pindah tempat dalam kebutuhan untuk mencari makan. Dan pesut hanya berpindah dari perairan yang dangkal ke perairan dalam jika terjadi perubahan suhu air atau kurangnya makanan. Diketahui kalau makanan pesut merupakan ikan-ikan kecil dan udang.
Dulunya di Sungai Mahakam, pesut sangat mudah ditemukan di muara-muara sungai. Tetapi sekarang pesut telah menjadi hewan langka. Sungai Mahakam memang sungai yang bagus buat habitat pesut. Dilihat dari kedalaman dan lebarnya yang sangat cocok untuk pesut berkembang biak. Namun dari hasil penelitian, pesut merupakan mamalia yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan habitat hidupnya. Sedikit saja pesut mengalami gangguan di habitatnya akan membuatnya stres dan berakibat buruk pada pesut. Perubahan pada iklim Sungai Mahakam banyak dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan seperti kerusakan hutan yang akan berdampak negatif pada perubahan lingkungan habitat pesut Mahakam. Hal itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup pesut Mahakam yang sangat sensitif terhadap perubahan itu. Pada sebuah laporan tentang penyebab berkurangnya pesut Mahakam adalah karena tingginya tingkat erosi pada sungai dan penebangan liar untuk membangun kebun-kebun sawit atau tambang. Namun tidak hanya itu saja, penyebab lain dari berkurangnya pesut Mahakam mungkin dikarenakan terbatasnya bahan makanan berupa udang dan ikan, karena harus bersaing dengan para nelayan di sepanjang Sungai Mahakam. Sebagai satwa yang dilindungi keberadaannya, pesut juga perlu dipertahankan dari ancaman maupun gangguan terhadap pelestarian habitatnya, terutama yang ada di perairan Sungai Mahakam dan danau-danau di sekitarnya. Ancaman maupun gangguan yang ada atau sering terjadi saat ini adalah makin banyaknya berbagai aktivitas di sepanjang perairan Sungai Mahakam, yaitu semakin banyaknya pemukiman. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah yayasan konservasi yang bernama Rare Aquatic Species Sub Indonesia atau bisa disebut RASI. Telah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat untuk melestarikan kelangsungan hidup dari pesut Mahakam. Yayasan konservasi RASI telah bekerja keras untuk mengedukasi pada warga setempat tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian pesut Mahakam dan menjaga habitatnya. Namun tidak hanya itu saja, mereka juga sering berpatroli pada pesisir Sungai Mahakam untuk mengevakuasi pesut yang terdampar atau terjerat dari nelayan setempat. Semoga dengan adanya konservasi ini diharapkan populasi dari pesut Mahakam mengalami peningkatan. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.